warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hirsbun Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi ini akhirnya menyerah juga. Dia harus melupakan niatnya untuk memperpanjang jabatannya dengan cara menunda pemilu. Ini karena saya kira dalam situasi Presiden Jokowi sekarang ini peluang untuk memperpanjang itu sudah sangat berat karena semua pendukung Pak Jokowi itu sudah berbalik badan dan yang paling penting itu pendukung utamanya yakni PDIP dalam hal ini Ibu Megawati itu sudah betul-betul wanti-wanti dengan tegas menyatakan tidak ada penundaan pemilu. Dan akhirnya Presiden Jokowi dalam kunjungan di sebuah pesantren yakni di pesantren Al-Ittifaq di Bandung ketika mengunjungi koperasi pondok pesantren ditanya oleh wartawan dan dia menyatakan bahwa ya memang tidak ada penundaan pemilu. Kenapa? Karena pemerintah sudah menyiapkan secara baik, mempersiapkan secara baik tahapan-tahapan pemilu. Karena itu menurut dia tidak ada penundaan pemilu dan pemerintah, kata Presiden Jokowi, itu mendukung KPU untuk melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan banding. Kan sudah saya sampaikan bolak-balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan. Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding. Ya. Saya banyak dikirimi link berita tentang ini ya, tentang pernyataan Presiden Jokowi hari ini, hari Senin tanggal 6 Maret 2023. Jadi ini berita paling baru dan komentarnya bermacam-macam. Banyak sekali yang menyatakan ini kan pernyataan Pak Jokowi selama ini nggak pernah bisa dipegang. Jadi jangan terlalu percaya dengan pernyataan Pak Jokowi. Katanya begitu. Banyak yang wanti-wanti pada saya, kalau Pak Jokowi sekarang menyatakan memang tidak akan ada penundaan pemilu, pemerintah sudah mempersiapkan tahapan-tahapan dengan baik, ya jangan take it for granted, percaya bahwa memang tidak akan ada upaya untuk menunda pemilu. Ini apa boleh buat, begitulah sekarang ini citra dari Pak Jokowi. Jadi sejak lama orang menengarai bahwa apapun yang diucapkan oleh Pak Jokowi itu harus ditengarai secara terbalik. Ya, kalau Pak Jokowi menyatakan tidak akan ada penundaan pemilu, berarti pemilu akan ditunda, begitu ya. Kalau tidak akan memperpanjang masa jabatannya, ya kita ingat pada waktu isu awal rame-rame tentang usulan untuk mengubah periodisasi presiden, masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode, Pak Jokowi kan pada waktu itu menyatakan ada 3 kemungkinan katanya orang yang mengusulkan itu. Pertama, ada orang yang ingin mencari muka, dan atau yang kedua ingin menampar mukanya dan ingin menjerumuskannya. Nah, sekarang ketika Pak Jokowi bicara soal ini, orang tidak percaya lagi. Tetapi gini, saya memilih dalam posisi sangat yakin bahwa kali ini memang manuver terbaru ini, yang mudah-mudahan saja manuver terakhir, saya harapkan begitu, itu tidak akan dilakukan lagi oleh pemerintahan Jokowi, oleh geng istana lah, ya, gengnya Pak Jokowi untuk menunda pemilu. Bagaimana kalkulasinya? Kenapa? Karena kalkulasinya seperti saya katakan tadi, sekarang ini posisi Pak Jokowi itu sudah sangat lemah dalam soal perpanjangan masa jabatan ataupun penundaan pemilu. Beda dengan situasi sebelumnya. Yang benar-benar sekarang ini yang saya sebut pasang badan itu adalah Ibu Megawati sendiri. Dan ini hari ini itu muncul kembali pernyataan dari Ibu Megawati yang secara tegas itu ini mengulang pernyataan sebelumnya disampaikan oleh Hasto Kristianto yang menyatakan bahwa tidak ada penundaan pemilu dan dengan begitu ini kan pesan yang disampaikan oleh Hasto ini adalah pesan yang menunjukkan betapa Ibu Megawati sangat-sangat menaruh concern terhadap persoalan ini. Bahasa yang digunakan oleh Hasto, dan tapi sekali lagi ini mengutip Ibu Megawati itu, tidak ada toleransi terhadap penundaan pemilu. Ini saya bacakan saja pernyataan dari Hasto ya. Dia menyatakan sikap PDI Perjuangan sangat jelas dan secara langsung Ibu Megawati memberikan arahan bahwa PDI Perjuangan kokoh pada jalan konstitusi dan tidak menoleransi setiap upaya yang mau mencoba melakukan penundaan pemilu, baik menggunakan celah hukum ataupun yang lainnya. Jelas di sini ya, Ibu Megawati menyatakan bahwa tidak ada toleransi dan menggunakan celah hukum gitu ya, atau cara-cara lainnya. Kita memang semua sepakat ini, saya kira
bahwa keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Rakyat ya partai apa ya Prima ya Partai Rakyat Adil Makmur itu merupakan bagian konspirasi untuk menunda pemilu. Semua saya kira sepakat, dan pada waktu kemarin ketika memberikan pernyataannya, Hasto menyatakan bahwa ini ada kekuatan besar ya yang mencoba menggagalkan atau menunda pemilu melalui celah hukum, yakni keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Siapa sih kekuatan besar di Indonesia ini yang dimaksud oleh Hasto? Pasti tentu saja ini telunjuknya mengarah kepada istana dan kepentingan oligarki yang mendukungnya. Memang pada saat mengucapkan ini Hasto tidak menyebut istana, tapi semua orang meskipun tidak disebut oleh Hasto, ini semua orang sudah maklum siapa yang dimaksud oleh Ibu Megawati ini. Dan jadi itu sinyal pertama. Saya kira ini sinyal yang paling penting. Nah, tetapi bagaimana sikap dengan partai-partai lainnya? Partai-partai lainnya itu ternyata juga sikapnya sama meskipun caranya berbeda. Ingat kemarin ketika Pak Prabowo menerima kunjungan Pak Surya Paloh di Hambalang, keduanya juga menyampaikan sikap yang sama. Pak Prabowo menggunakan kalimat yang meskipun tidak mau secara langsung ya menanggapi pertanyaan soal itu, tapi dia menyatakan kan ini sudah banyak disuarakan oleh berbagai pihak, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD, kata Pak Prabowo kemarin. Jadi kata Pak Prabowo, penundaan pemilu itu tidak masuk akal. Jadi ini clear. Jadi artinya meskipun tidak menyatakan menolak, tetapi dia menyatakan tidak masuk akal. Bagaimana dengan Surya Paloh? Jadi Surya Paloh ini kan Surya Paloh maupun Prabowo ini adalah orangnya Jokowi gitu ya. Dia adalah satunya di kabinet, yang satunya partner koalisi di pengusung pemerintah. Nah, Surya Paloh waktu kemarin menjawabnya juga dengan bercanda, katanya ini namanya usaha, kata dia gitu. Tapi kemudian tanpa menyebut penolakan, dia menyatakan dia sepakat dengan Prabowo, idem dengan pernyataan Pak Prabowo. Itu kata Surya Paloh. Jadi dua orang pendukung Jokowi juga sudah menolak. Jadi sudah ada tiga ini, Ibu Megawati, PDIP, Prabowo, dan Surya Paloh. Nah, khusus Surya Paloh ini kan kita tahu dia posisinya memang sudah bertentangan dengan Pak Jokowi, yakni soal pemilu ini. Kan dia dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, itu berarti kan Surya Paloh sejak awal menginginkan menginginkan pemilu agar tetap terlaksana. Bagaimana dengan Prabowo? Nah, ini menurut saya ini yang saya kira pukulan yang cukup telak juga buat Pak Jokowi, karena Prabowo itu bagaimanapun juga dia adalah ketua umum dari partai kedua terbesar setelah PDIP. Suara Gerindra ini kan sekarang nomor 2 setelah PDIP. Jadi Prabowo meskipun tidak secara frontal dan dalam berbagai kesempatan memuji kepemimpinan Pak Jokowi, tapi soal ide penundaan pemilu atau ide memperpanjang jabatan dari Pak Jokowi, Prabowo juga satu kubu dengan Ibu Megawati. Jadi setidaknya kalau kita lihat dari situ saja itu sudah ada 3 partai besar yang menjadi pendukung pemerintahan Jokowi yang menolak, Ibu Megawati, Pak Prabowo, dan juga Nasdem. Kalau ditambah dengan partai-partai oposisi PKS dan Demokrat, ya sebenarnya ini udah selesai, permainan udah selesai. Tetapi ternyata bukan hanya mereka ini, ada partai-partai yang sebelumnya mendukung penundaan pemilu itu sekarang juga menyatakan menolak penundaan pemilu. Apa partai itu? Nah, kita tahu ada Partai Golkar, karena pada waktu bulan Februari tahun 2022 itu ada upaya untuk menunda pemilu. Itu kan yang bicara itu adalah ketua umum 3 partai ya. Ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, ketua umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Nah, tiga partai ini juga menyatakan penolakan terhadap penundaan pemilu. Kendati mereka tidak menyebut soal penolakan penundaan pemilu, tetapi mereka mengomentari substansi dari keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tadi yang berkonsekuensi terhadap penundaan pemilu. Apa yang dikatakan oleh PAN misalnya? Ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Yandri Susanto. Nah, kalau kita harus melihatnya, Yandri ini dalam posisi dia adalah ini orang dekat dari Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Jadi
kalau Yandri yang bicara ini kita bisa sebut ini on behalf Pak Zulkifli Hasan. Pasti bukan Pak Zulkifli Hasan yang akan bicara karena Pak Zulkifli Hasan pasti tidak siap untuk bersikap frontal terhadap Pak Jokowi. Tetapi dengan disampaikan oleh Yandri ini menunjukkan bahwa itulah sikap Pak Zulkifli Hasan. Yandri menyatakan begini ya ketika ditanya oleh wartawan bahwa PAN itu mendukung sikap atau langkah yang diambil KPU untuk mengajukan banding. Kalau penundaan pemilu itu kan pengadilan ya, jadi kita dengar KPU akan banding. Kami meyakini KPU dengan berbagai argumentasinya mengajukan banding. Itu kata Yandri kepada wartawan. Dan kalau PAN ya kita setuju tidak tunda pemilu. Pada tingkat banding tersebut, kata Yandri, tidak ada lagi hal yang mengganggu tahapan tersebut. Agar partai politik termasuk KPU, Bawaslu, pemerintah, dan semua terkait dapat konsentrasi menyiapkan terbaik pada kontestasi pemilu 2024 mendatang. Insya Allah di tingkat banding itu tidak ada lagi mengganggu tahapan sehingga partai politik termasuk KPU, Bawaslu, pemerintah, dan semua yang terkait dengan kepemiluan itu bisa konsentrasi untuk menyiapkan yang terbaik kontestasi pemilu Pilpres di tahun 2024. Itu pernyataan Yandri ya. Jadi jelas sekarang sudah ada 4 partai ya. PDIP wanti-wanti betul, Gerindra, Nasdem, dan ditambah PAN. Bagaimana dengan Golkar? Golkar ternyata juga sama, menolak keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu. Tetapi sama dengan PAN, ini yang bicara bukan Airlangga Hartarto langsung. Tetapi ini yang bicara, ini adalah Supriyansa. Supriyansa ini di DPP Golkar, jabatannya adalah Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM, Bakumham Partai Golkar. Dia menilai keputusan Pengadilan Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU untuk menunda pemilu 2024 merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Dan itu bisa mengganggu kestabilan politik. Keputusan itu mengganggu kestabilan politik negara kita yang sangat baik ini. Saat ini karena membenturkan kepentingan politik dan hukum. Itu kata Supriyansa. Bagaimana dengan PKB? PKB, jadi PKB ini lebih serem lagi. PKB bahkan menengarai keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu ada campur tangan dari kepentingan asing. Waduh, ini luar biasa. Ada intervensi asing yang ingin mengacak-acak, yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Patut diduga ada keterlibatan kepentingan asing di dalam pihak-pihak yang ingin memecah belah dan menghancurkan NKRI dengan pintu masuk menggagalkan pemilu 2024. Ini ujar anggota DPR RI dari PKB, Lukman. Lukman menengarai bahwa kekuatan-kekuatan asing itu memperalat lembaga negara secara telanjang untuk menggagalkan pemilu. Maka patut diduga sesungguhnya mereka tidak hanya ingin menggagalkan pemilu, lebih jauh lagi ingin memecah belah dan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekarang ini dari semua partai-partai pendukung pemerintah itu belum semua ya, masih P3 nanti. Kita sebut dulu yang KIB ya. Tadi yang sudah menolak adalah PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Sekarang partai di dalam KIB, Koalisi Indonesia Bersatu yang dibesut oleh Pak Jokowi, kita mesti nyebutnya secara terbuka begitu saja, itu juga menolak ya penundaan pemilu. Tinggal satu partai yang tersisa di koalisi pemerintah yakni P3. P3 melalui sekjennya juga sama sikapnya ya. Sikapnya juga menolak penundaan pemilu. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arwani Tomafi menyatakan partainya menolak wacana penunda pemilu. Arwani menegaskan PPP memilih untuk tetap mengikuti amanat konstitusi dan menuntaskan semangat reformasi. Jadi semua partai politik pendukung pemerintah, 77 partainya itu semua menolak penundaan pemilu. Bahasanya beda-beda ya. Yang frontal, satu-satunya yang frontal itu PDIP. Dan walaupun cuma hanya PDIP yang frontal, tapi itu sudah jadi simbol dan saya kira jadi pukulan yang berat buat Pak Jokowi. Dan tentu saja partai oposisi akan menolak juga. Jadi 9 partai politik di DPR ini sepakat untuk menolak penundaan pemilu. Saya kira dari sisi permainan ini sudah selesai, sudah game over gitu, saya menyebutnya ya. Tidak terbuka lagi ruang celah untuk Pak Jokowi melakukan itu. Tetapi seperti tadi saya diingatkan bahwa kita tetap waspada. Kenapa saya sebut ruang itu celah itu sudah tertutup? Dari sisi legal formal di Mahkamah Konstitusi juga sudah memutuskan menolak menunda, maksud saya menolak untuk
memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Dan kemarin kita tahu ada seorang guru honorer dari Riau yang mengajukan gugatan masa periode periodisasi presiden dari 2 periode menjadi 3 periode, dan itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara pintu amandemen itu juga sudah ditutup sebelumnya oleh partai-partai politik, dan kalau sekarang ini ada penundaan pemilu, saya kira itu juga pasti akan ditutup rapat oleh 9 partai politik ini ya, 9 partai politik yang ada di parlemen. Tetapi tidak ada salahnya, memang benar juga kalau ada mengingatkan bahwa harus waspada. Kenapa? Karena tetap saja Pak Jokowi itu punya instrumen lain ya, untuk bisa menunda pemilu. Apa instrumen itu? Satu-satunya sekarang yang tersisa dari Pak Jokowi itu adalah berkaitan dengan Perpu, ya, Perpu penundaan pemilu. Tetapi untuk Perpu penundaan pemilu itu juga harus ada syarat-syaratnya, yakni ada kegentingan memaksa negara dalam keadaan darurat. Jadi ini memang berat ya. Kelihatannya saat ini tidak ada pilihan lain bagi Pak Jokowi kecuali menyampaikan semacam ucapan yang seperti itu tadi, yang menyatakan bahwa ya pemerintah sudah menyiapkan tahapan-tahapan pemilu, karena itu ya, KPU diminta untuk melawan keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu tidak ada pilihan lain. Pak Jokowi memang harus mengulur waktu sambil mencari cara, kira-kira gitu. Kalau memang masih punya niat ya, kalau memang masih punya niat untuk menunda pemilu, sambil mencari cara bagaimana mendapatkan justifikasi menerbitkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang gitu ya, dan menunda pemilu. Tetapi saya kira ini juga cukup berat karena elemen-elemen di dalam pemerintahan sendiri kelihatannya juga sudah mulai berubah sikapnya dan juga menentang ini. Kita tak kemarin tentu menyimak bagaimana pernyataan Pak Mahfud MD yang menulis secara panjang lebar di akun Instagramnya, yang poinnya kira-kira kalau saya ringkas begini. Satu, Pak Mahfud MD meminta KPU untuk melawan habis-habisan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kedua, Pak Mahfud menyatakan bahwa keputusan ini kalau toh dimenangkan itu tidak bisa dieksekusi. Dan ini kata Pak Mahfud gitu. Kalau toh kemudian tetap akan dieksekusi, Pak Mahfud itu mendorong rakyat untuk melakukan perlawanan secara masif. Jadi sekarang ini Pak Jokowi ini bukan hanya berhadapan dengan elemen-elemen civil society yang menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, tetapi Pak Jokowi sudah menghadapi juga perlawanan dari dalam pemerintahnya sendiri dan juga dari partai-partai pendukungnya di pemerintahan. Jadi ini memang permainan sudah usai Pak Jokowi. Saya menyarankan pada Pak Jokowi jangan lagi menggunakan kalimat bersayap. Tegas nyatakan begitu bahwa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, saya menyatakan bahwa pemilu, tidak ada penundaan pemilu, harus dilaksanakan pada tahun 2024. Dan tolong betul diperhatikan kalimat-kalimat yang disampaikan Pak Jokowi, jangan ada kalimat bersayap yang kemudian orang menimbulkan menduga-duga, kalau Pak Jokowi menyatakan sesuatu harus diartikan sebaliknya. Karena saya kira ini implikasinya sangat serius ya. Kalau kita belajar dari peristiwa-peristiwa politik di Indonesia di masa lalu, Perpu itu bisa, atau semacam dekret itu bisa diterbitkan itu kalau satu dapat dukungan dari partai politik, yang kedua juga dapat dukungan dari pada waktu itu adalah elemen ABRI atau TNI ya. Nah, tetapi sekarang ini tuh kan TNI, kita tahu TNI itu sudah tidak lagi berpolitik, dan ya kalau Pak Jokowi tahu elemen-elemen lain yang tetap ingin mendorong Pak Jokowi untuk menunda pemilu, saya kira risikonya itu sangat besar. Dan saya kira pilihan yang terbaik adalah Pak Jokowi segera mendeklar dengan tegas bahwa memang tidak ada penundaan pemilu dan tidak ada keinginan dari Pak Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan. Dan dengan cara begitu saya kira Pak Jokowi akan dikenang oleh rakyat Indonesia. Itu akan menjadi legacy Pak Jokowi, karena di masa akhirnya Pak Jokowi itu akhirnya lebih memilih menyelamatkan demokrasi ketimbang godaan-godaan dari kelompok oligarki yang mendorong-dorongnya untuk terus memperpanjang masa jabatan. Saya kira itu kok ya. Pak Jokowi sendiri tentu saja pasti ide semacam ini bukan ide murni dari Pak Jokowi. Emang ada ketemu kepentingan antara Pak Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan dan ada kepentingan kelompok oligarki yang ingin memperpanjang masa jabatannya. Tetapi saya kira ini kepentingan oligarki jauh lebih besar ketimbang kepentingan pribadi dari Pak Jokowi. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.